Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan saya Raihan Muhammad Raihan Gunawan. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian terkait hasil wawancara saya dengan topik halal industri, yaitu mengenai konsep halal. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan bagaimana cara saya mendapatkan data-data yang saya miliki. Cara saya adalah menggunakan teknik wawancara. Jadi, secara langsung saya menemui responden yang saya miliki untuk diwawancarai atau dimintai keterangan mereka ya. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana terkait identitas responden yang saya miliki. Jadi, mereka terdiri dari 6 responden. Yang pertama, jenis kelamin mereka terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Yang kedua, dari sisi usia, kira-kira rentang usia mereka berada di antara 19 tahun hingga 55 tahun. Dan yang ketiga, terkait domisili, rata-rata responden saya berdomisili di Bogor, dan ada juga beberapa responden saya tinggal atau domisili di Jakarta dan Sukabumi. Nah, terkait yang keempat, yaitu pengeluaran bulanan individu, mereka menjawab berkisar di antara 600.000 sampai dengan 1.500.000 rupiah per bulannya. Nah, kemudian yang kelima, terkait latar belakang responden yang saya miliki, cukup bervariasi, tapi yang dominan adalah mereka menjawab di jenjang SMA atau SMK. Nah, yang terakhir, terkait pernah atau belumnya mempelajari konsep halal, baik itu secara formal maupun secara non formal. Nah, dari sisi formal, mereka rata-rata menjawab belum pernah. Tapi dari sisi yang lain, yaitu non formal, ada beberapa responden saya, mereka menjawab pernah mengikuti kegiatan yang sifatnya non formal untuk mempelajari bagaimana konsep halal tersebut. Nah, jadi cukup bervariasi ya identitas responden yang saya miliki, baik itu dari sisi usia, jenis kelamin, kemudian dari domisili mereka, pengeluaran bulanan, hingga ke latar belakang pendidikan. Mudah-mudahan dengan variasi tersebut dapat memberikan warna atau jawaban dari setiap masing-masing pertanyaan yang saya akan ajukan. Ya, oke. Nah, kita beranjak kepada sesi selanjutnya, yaitu kita akan unboxing ya, bagaimana mereka menjawab atau merespon dari setiap pertanyaan saya ajukan. Jadi yang pertama, saya mengajukan sekitar 7 pertanyaan. Dari masing-masing pertanyaan tersebut memiliki anak ya. Jadi kurang lebih total pertanyaan saya ajukan adalah sekitar 14 atau 15 pertanyaan. Nah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu terkait kasus daging mentah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dari setiap responden ini ya selalu menanyakan atau memastikan apakah daging mentah yang mereka beli halal? Nah, jawaban mereka adalah rata-rata mereka tidak selalu bertanya dan tidak selalu memastikan bagaimana daging mentah yang mereka beli, apakah itu halal atau tidak. Lalu lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mereka memahami atau memastikan bahwa yang mereka itu beli halal? Mereka jawab, jadi mereka membeli kepada pedagang muslim. Nah, dari sini mereka berpendapat atau berkeyakinan bahwasanya pedagang muslim tersebut mereka paham akan syariat. Jadi dengan modal keyakinan tersebut bahwasanya mereka yakin akan daging yang mereka beli itu halal, seperti itu. Nah, kemudian terkait yang kedua ya, soal yang kedua, kasus makanan non manufaktur atau warung kecil. Pertanyaan masih sama, yaitu apakah dari masing responden ini
selalu menanyakan atau memastikan apakah produk makanan yang mereka beli halal? Nah, jawaban mereka, rata-rata mereka menjawab tidak selalu bertanya dan tidak selalu memastikan apakah produk makanan yang mereka beli di warung kecil atau bentuk channel manufaktur tersebut halal atau tidak. Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mereka memastikannya? Jadi terdapat variasi jawaban dan saya merangkumnya. Mereka menjawab bahwasanya yang pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwasanya warung atau pasar yang mereka tuju ya itu kondisinya dijual atau pedagangnya itu seorang muslim. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya ketika uh, pedagangnya muslim maka mereka akan aman akan hal itu. Jadi secara otomatis mereka berkeyakinan dengan penjualnya muslim maka produk atau makanan yang dijual pasti sudah halal seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada makanan kemasan ya, terkait makanan kemasan yang dijual di tempat-tempat swalayan ataupun tempat-tempat mall dan segala macam. Nah, jadi untuk pertanyaan tersebut, apakah pertanyaannya itu apakah di antara produk makanan kemasan yang pernah mereka konsumsi tidak tersertifikasi halal? Mereka menjawab rata-rata tidak ada atau mereka kebanyakan kurang tahu sehingga mereka makan produk kemasan tersebut dengan tanpa melihat dari sisi labelnya apakah itu halal dan tidak halal gitu. Nah, dari si kafe atau resto mereka dengan pertanyaan yaitu apakah Anda pernah makan di kafe atau resto yang tidak atau belum tersertifikasi halal? Jawabannya rata-rata mereka belum pernah ya. Jadi dari antara responden ini belum pernah mereka makan makan di kafe atau resto yang belum tersertifikasi halal. Kemudian dari kosmetik ya, kosmetika. Pertanyaannya itu adalah, apakah ada di antara produk kosmetika yang pernah Anda konsumsi dan tidak tersertifikasi halal? Nah, jawaban mereka adalah rata-rata mereka menjawab jarang diperhatikan ya, sama dengan yang tadi. Ya, lantas bagaimana mereka memastikan bahwa itu halal ya, ataupun mengapa mereka tetap menggunakan produk tersebut? Mereka menjawab bahwasanya mereka tidak terlalu detail ya terkait kosmetika halal. Yang mereka pahami bahwasanya sertifikasi halal itu hanya untuk produk yang masuk ke dalam tubuh atau yang kita makan. Jadi terkait kosmetika kan di luar tubuh ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya tidak terlalu detail ya atau tidak terlalu memperbetulikan dari sisi kosmetika yang mereka gunakan ya. Mereka lebih konsen terhadap apa saja barang yang masuk ke dalam tubuh mereka. Nah, yang keenam terkait kasus obat-obatan sama pertanyaannya masih sama, apakah di antara produk obat yang pernah mereka makan atau konsumsi tidak tersertifikasi halal? Mereka menjawab bahwasanya tidak terlalu memperhatikan apakah ada logo halal atau tidak ya. Dan lantas mengapa mereka masih menggunakan atau mengkonsumsi obat tersebut? Jawaban mereka adalah mereka percaya kepada dokter atau apoteker yang memberi obat. Jadi dengan adanya arahan atau perintah dari dokter untuk makan obat, mereka yakin bahwasanya obat yang diberikan sudah aman ya dan halal. Nah, pertanyaan terakhir ya agak lebih berbeda ini terkait saran ya agar sebagai muslim kita merasa aman dengan status barang yang kita konsumsi atau kita pakai. Nah, saya sudah merangkum terkait jawaban ini ya. Saran-saran mereka cukup bervariasi ya. Ada sekitar 4 jawaban yang saya berhasil rangkum. Yang pertama, saran agar sebagai muslim kita merasa aman dengan status barang yang kita konsumsi atau pakai adalah yang pertama, selalu mengecek logo halal
produk yang akan kita konsumsi. Kalau tidak ada, maka kita tinggalkan. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya penting ya eh, logo halal. Jadi apakah dari setiap produk yang mereka konsumsi, lalu eh, mereka lihat apakah ada logo halal atau tidak. Jadi mereka lebih prefer atau menjerumus kepada bagaimana produk halal yang mereka konsumsi itu harus ada label atau sertifikat halal. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa kalau jenisnya siap saji, mestinya kita harus lebih menanyakan terlebih dahulu apakah bahan-bahan yang digunakan mengandung hal-hal yang haram atau tidak. Nah, dari sini kita dapat benang merahnya bahwasanya dari setiap makanan yang siap saji ya, kita bisa langsung bertanya kepada orang yang memasaknya atau chefnya ya. Jadi apakah produk atau makanan yang sudah disajikan ini menggunakan bahan-bahan yang diharamkan atau tidak ya. Kemudian yang ketiga, ada saran dari beberapa responden yang saya miliki, yaitu sudah seharusnya sertifikasi halal di rumah makan ya. Makanan jajanan kecil minimal ditempel di pintu masuk, kemudian dimakan kemasan harus lebih jelas agar terlihat. Nah, dari sini mereka dari salah satu responden saya menyarankan bahwasanya setiap warung makan ya atau jajanan itu harus ditempel sertifikasi halal sehingga mereka yakin apa yang terkait setiap mereka konsumsi itu halal ya. Dan ini memang sejalan ya dengan program pemerintah bahwasanya untuk progres dari sertifikasi halal akan terus dilanjutkan ya. Nah, kemudian di makanan kemasan juga mereka berpendapat bahwasanya harus lebih besar logonya sehingga terlihat gitu kan. Kebanyakan memang dari setiap makanan kemasan itu mencantumkan agak sedikit kecil ya terkait logo halalnya. Dan ada juga beberapa merek yang lumayan besar untuk mencantumkan logonya. Dan terakhir, mereka memberi saran bahwasanya membeli kepada penjual yang notabene adalah muslim. Jadi ketika sudah muslim, mereka berkeyakinan bahwa apapun yang dijualnya itu sudah pasti halal ya. Jadi dari sisi penjualnya, seorang muslim sudah tahu bagaimana hukum terkait syariat. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya rangkum dari pertanyaan masing-masing responden. Ya, sekiranya ada hal-hal yang uh, kurang, saya mohon maaf dan saya cukupkan di sini. Syukron ala husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.